Definisi dan keutamaan haji. Allah berfirman, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, ke Baitullah, amanlah dia. Dan, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 96-97. Definisi haji. Haji adalah pergi ke Mekah dengan sengaja untuk melaksanakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan amalan-amalan ibadah haji lainnya karena memenuhi panggilan Allah dan mengharapkan ridhonya. Haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, dan salah satu ibadah yang tidak dapat dipisahkan dengan agama. Jika ada seseorang yang mengingkarinya, maka ia telah kafir dan keluar dari Islam. Menurut pendapat yang dipilih mayoritas ulama, ibadah haji diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Ayat tersebut merupakan perintah untuk menyempurnakan haji dan umrah. Maksud dari menyempurnakan di sini adalah dimulainya kewajiban haji. Ayat itu turun pada tahun ke-6 Hijriah. Pendapat ini dikuatkan oleh qiraah bacaan versi Alqamah, Masruq, dan Ibrahim Nahi, dengan menggunakan redaksi Aqimu, laksanakanlah. Sementara itu, Ibnu Qayyim mendukung pendapat yang mengatakan bahwa haji diwajibkan pada tahun ke-9 atau ke-10 Hijriah. Keutamaan haji. Agama Islam telah mendorong para pemeluknya untuk melaksanakan haji. Hal itu karena haji merupakan ibadah yang memiliki banyak keutamaan khusus, antara lain sebagai berikut. 1. Haji adalah amal yang paling utama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, bahwa pada suatu ketika Rasulullah ditanya tentang amal yang paling utama. Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, kemudian berjihad di jalan Allah. Jawab beliau. Beliau ditanya, kemudian apa lagi? Kemudian haji yang mabrur. Haji yang mabrur adalah haji yang tidak terkontaminasi oleh dosa. Menurut Hasan, haji yang mabrur adalah haji yang membuat pelakunya zuhud dari dunia, dan menyenangi akhirat. Rasulullah bersabda, haji yang mabrur itu membuat pelakunya menyedekahkan makanan dan memiliki ucapan yang santun. 2. Haji adalah jihad. Berikut ini ada beberapa hadits yang menunjukkan hal itu. 1. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, bahwa seseorang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, sesungguhnya aku penakut dan lemah. Beliau bersabda, lakukanlah jihad yang tidak memerlukan kekuatan, yaitu haji. 2. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad orang yang telah lanjut usia, orang yang lemah, dan seorang perempuan adalah melaksanakan haji. 3. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, kami melihat jihad adalah amal yang paling utama. Apakah kami, kaum perempuan, boleh ikut berjihad? Beliau bersabda, kalian memiliki jihad yang paling utama, yaitu haji yang mabrur. 4. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah kami, kaum perempuan, boleh ikut berperang dan berjihad bersama kalian, kaum laki-laki? Beliau menjawab, kalian memiliki jihad yang paling baik dan paling utama, yaitu haji yang mabrur.
Aisyah berkata, setelah mendengar sabda Rasulullah itu, aku tidak pernah meninggalkan ibadah haji. 3. Haji adalah penghapus dosa. Berikut ini ada beberapa hadits yang menegaskan hal tersebut. 1. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan haji, sedangkan ia tidak berkata jorok dan tidak berbuat maksiat, maka ia kembali ke rumahnya, laksana ketika ia dilahirkan oleh ibunya, tidak memiliki dosa sama sekali. 2. Amr bin Ash radhiyallahu anhu berkata, ketika Allah telah membukakan hatiku untuk memeluk Islam, aku mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata, ulurkanlah tanganmu agar aku berbayat kepadamu. Beliau mengulurkan tangan, tapi aku masih menggenggam tanganku. Beliau bertanya, wahai Amr, ada apa denganmu? Aku menjawab, aku mengajukan syarat. Beliau bertanya, kamu mensyaratkan apa? Aku menjawab, agar dosa-dosa diampuni. Beliau bersabda, apakah kamu tidak mengetahui bahwa Islam menghapus dosa-dosa yang telah berlalu, hijrah menghapus dosa-dosa yang telah berlalu, dan haji menghapus dosa-dosa yang telah berlalu? 3. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, laksanakanlah haji dan umrah secara beruntun, karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa, seperti alat peniup api menghilangkan kotoran besi, kotoran emas, dan kotoran perak. Tidak ada balasan yang pantas atas haji mabrur kecuali surga. 4. Orang yang berhaji adalah tamu Allah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, orang-orang yang berhaji, dan orang-orang yang berumrah adalah tamu-tamu Allah. Jika mereka mengajukan suatu memohon kepadanya, ia akan mengabulkan permohonan mereka, dan jika mereka memohon ampunan kepadanya, ia mengampuni dosa-dosa mereka. Di dalam riwayat yang lain beliau bersabda, tamu Allah itu ada 3 macam, 1. Orang yang berhaji, 2. Orang yang berumrah, dan 3. Orang yang berperang. 5. Pahala haji adalah surga. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, 1 umrah ke umrah berikutnya menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Tidak ada balasan yang pantas atas haji yang mabrur kecuali surga. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, rumah ini, Baitullah, adalah pondasi Islam. Barang siapa yang pergi menuju rumah ini untuk haji atau umrah, maka Allah menanggung akan memasukkannya ke surga, jika dia mencabut nyawanya, dan membalasnya dengan pahala dan ganimah jika dia mengembalikannya ke kampung halamannya. 6. Biaya haji seperti biaya jihad. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala biaya haji seperti pahala biaya berjihad di jalan Allah, yaitu 1 dirham dilipat gandakan hingga 700 kali lipat.